Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi Budia. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan tentang manajemen inovatif di masa sulit. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next. Dengan saya sendiri, Farul Razi, NPM 2001 3010 131. Perkenalkan, saya Gisela Cantika Nesya dengan NPM 001 30 10 224. Saya Cynthia Saputri Ningrum dengan NPM 201 30 10 227. Saya Misal Adriana Noviani, NPM 2001 30 10 232. Demikian perkenalan dari kami. Langsung saja presentasi dimulai dari bab yang pertama. Next. 1. Definisi manajemen. Manajer merupakan fungsi eksekutif dari organisasi yang bertanggung jawab untuk membangun dan mengorganisasikan seluruh sistem dan bukan mengerjakan tugas-tugas tertentu. Manajemen adalah pencapaian tujuan-tujuan organisasional secara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengelolaan, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya organisasional. 2. 4 fungsi manajemen. Pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengelolaan, yang ketiga ada kepemimpinan, dan yang terakhir adalah pengendalian. Tiga, kinerja organisasional. Bagian berikutnya dari definisi manajemen adalah pencapaian tujuan-tujuan organisasional secara efisien dan efektif. Manajemen sangat penting karena organisasi juga sangat penting. Kita mendefinisikan organisasi secara formal sebagai suatu entitas yang diarahkan oleh tujuan dan dibangun secara sengaja. Dibangun secara sengaja berarti bahwa ada pembagian tugas dan tanggung jawab pencapaian tugas yang dibebankan kepada para anggota organisasi. Definisi ini berlaku untuk semua organisasi, baik keterampilan manajemen terdiri dari tiga. Yang pertama, keterampilan konseptual. Yang kedua, keterampilan interpersonal. Yang ketiga, kemampuan teknis. Yang pertama adalah keterampilan konseptual. Kemampuan konseptual adalah kemampuan kognitif untuk melihat organisasi sebagai suatu sistem utuh dan hubungan antar bagiannya. Keterampilan konseptual mencakup pemikiran, pemrosesan informasi, dan kemampuan perencanaan manajer. Yang kedua, keterampilan interpersonal. Keterampilan interpersonal adalah kemampuan untuk bekerja dengan dan melalui orang lain, serta bekerja secara efektif sebagai anggota tim. Keterampilan ini tercermin lewat kemampuan manajer untuk berhubungan dengan orang lain, termasuk kemampuan memotivasi, memfasilitasi, mengkoordinasi, memimpin, mengomunikasikan, dan menyelesaikan konflik. Yang ketiga adalah kemampuan teknis. Kemampuan teknis adalah pemahaman dan penguasaan dalam melaksanakan tugas tertentu. Kemampuan ini mencakup penguasaan metode, teknik, dan peralatan yang digunakan dalam fungsi-fungsi tertentu seperti rekayasa, manufaktur, atau keuangan. Next. Saat keterampilan gagal, di masa pergolakan, para manajer harus berdiri tegar dan menerapkan seluruh keterampilan dan kompetensi mereka sehingga dapat menguntungkan organisasi dan seluruh pemegang kepentingannya atau stakeholder, baik karyawan, pelanggan, investor, masyarakat, dan lainnya. Selanjutnya adalah jenis-jenis manajemen. Jenis-jenis manajemen ini dibedakan berdasarkan perbedaan vertikal dan perbedaan horizontal. Yang pertama adalah perbedaan vertikal. Manajer puncak. Manajer puncak berada di tingkat teratas hierarki dan bertanggung jawab terhadap keseluruhan organisasi. Mereka disebut sebagai presiden,
direktur, direktur eksekutif, CEO, dan wakil presiden eksekutif. Manajer puncak bertanggung jawab untuk menentukan tujuan-tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, memonitor dan menafsirkan lingkungan eksternal, dan membuat keputusan yang mempengaruhi seluruh organisasi. Yang kedua adalah manajer tingkat menengah. Manajer tingkat menengah bekerja di tingkat menengah organisasi dan bertanggung jawab untuk unit-unit bisnis dan departemen-departemen utama. Contoh manajer tingkat menengah adalah kepala departemen, kepala divisi, manajer kendali mutu, dan direktur laboratorium penelitian. Manajer tingkat menengah bertanggung jawab untuk menerapkan strategi dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh manajer puncak. Selanjutnya adalah perbedaan vertikal. Yang pertama adalah manajer proyek. Manajer proyek bertanggung jawab untuk proyek kerja temporer yang melibatkan partisipasi orang dari beragam fungsi dan tingkatan organisasi dan mungkin juga dari luar perusahaan. Yang kedua adalah manajer lini pertama. Manajer lini pertama bertanggung jawab secara langsung terhadap produksi barang dan jasa. Mereka berada di tingkat pertama atau kedua manajemen dan dinamakan supervisor, manajer lini, kepala bagian, dan kepala kantor. Mereka bertanggung jawab terhadap kelompok karyawan non-manajemen. Fokus utama mereka adalah penerapan aturan prosedur untuk mencapai produksi secara efisien, memberikan bantuan teknis, dan memotivasi bawahan. Perbedaan horizontal. Manajer fungsional. Manajer fungsional bertanggung jawab bagi departemen-departemen yang mengerjakan tugas fungsional tunggal dan memiliki karyawan dengan pelatihan dan keterampilan yang serupa. Departemen fungsional mencakup periklanan, penjualan, keuangan, sumber daya manusia, manufaktur, dan akuntansi. Selanjutnya adalah manajer lini pertama. Manajer lini bertanggung jawab untuk departemen manufaktur dan pemasaran yang membuat atau menjual barang dan jasa. Yang ketiga adalah manajer staf. Manajer staf bertanggung jawab untuk departemen seperti keuangan dan sumber daya yang membantu departemen ini. Dan yang keempat adalah manajer umum. Manajer umum bertanggung jawab bagi sejumlah departemen yang mengerjakan beragam fungsi. Manajer umum bertanggung jawab bagi divisi utuh. Manajer proyek juga mempunyai tanggung jawab manajemen umum karena mereka mengkoordinasikan orang-orang di beberapa departemen untuk menyelesaikan proyek tertentu. Selanjutnya adalah aktivitas manajer. Aktivitas manajer mencakup dua aktivitas. Yang pertama adalah petualangan multitasking. Jadi aktivitas manajer adalah keragaman, fragmentasi, dan durasi yang singkat. Keterlibatan manajer yang luas dan banyak tidak memberi cukup waktu untuk merenung sesaat. Selanjutnya adalah hidup sehat. Kerjaan manajer memiliki tempo. Peran manajer. Next. Yang pertama ada peran informasi. Peran informasi berbagai aktivitas yang dilakukan untuk merawat dan membangun jaringan informasi. Yang kedua, peran interpersonal, yaitu berkenaan dengan hubungan dengan orang lain dan berkaitan dengan keterampilan interpersonal yang telah dibahas. Yang ketiga, peran keputusan. Peran keputusan berkenaan dengan berbagai peristiwa yang di dalamnya manajer harus menentukan sikap dan mengambil tindakan. Next. Manajemen dan tempat kerja baru. Karakteristik tempat kerja baru. Tempat kerja baru adalah digitalisasi bisnis yang telah mengubah cara kerja karyawan dan tempat kerja itu sendiri secara
drastis. Tempat kerja baru memberikan kesan fleksibel, struktur kerja lebih merata, dan karyawan bawah membuat keputusan berdasarkan informasi yang tersebar luas dan dipandu oleh misi dan nilai-nilai organisasi. Next. Kompetensi manajemen baru. Menghadapi transisi ini, para manajer harus memikirkan kembali pendekatan mereka dalam mengorganisasikan, mengarahkan, dan memotivasi para karyawan. Para manajer terbaik hari ini meninggalkan pola pikir dan dikendalikan mereka guna berfokus untuk melatih, membimbing, menciptakan organisasi yang cepat, fleksibel, inovatif, dan berorientasi hubungan. Next. Mengelola usaha kecil dan organisasi in profit. Usaha kecil makin penting. Ratusan usaha kecil didirikan setiap bulannya, tetapi lingkungan usaha kecil hari ini sangat rumit. Perusahaan-perusahaan kecil terkadang sulit mengembangkan stamina manajerial yang diperlukan untuk bertahan di lingkungan yang bergejolak. Sebuah survei tentang tren dan perkembangan usaha kecil di masa depan menemukan bahwa hampir setengah dari responden memandang keterampilan manajemen yang tidak memadai sebagai ancaman bagi perusahaan mereka dibandingkan dengan kurang dari 25% responden dari organisasi besar. Next. Berikut presentasi dari kelompok kami dan dapat ditarik kesimpulan, yaitu perkembangan teori manajemen dimulai dari teori manajemen klasik dengan pemikiran manajemen ilmiah dan teori organisasi klasik. Manajemen ilmiah menekankan pada upaya menemukan metode terbaik untuk melakukan tugas manajemen secara ilmiah. Sedangkan teori organisasi klasik menekankan pada kebutuhan mengelola organisasi yang kompleks, yang memfokuskan pada upaya menetapkan dan menerapkan prinsip dan keterampilan yang mendasari manajemen yang efektif dan efisien. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya, mohon maaf.